Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Kabupaten Tulungagung. Pada video kita kali ini kita akan bertemu dengan salah satu master ikan hias yang ada di Tulungagung ini. Luas kolamnya luar biasa, ada 3 hektar luas kolamnya. Kemudian dia juga membudidaya banyak sekali jenis ikan, namun beliaunya sangat terkenal di dunia ikan mas koki. Jadi seperti apa bincang-bincang kita dan seperti apa kolamnya, terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Kabupaten Tulungagung. Kalau ini tepatnya di... ini di Dusun Ringin Putih, desanya Ringin Pitu, kecamatannya Kedungwaru. Kecamatan Kedungwaru. Iya, Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung, Jawa Timur. Iya, kenalkan nama saya Yudius Wijaya. Saya mulai bergerak di bidang ikan hias ini karena dulunya adalah hobi, ya. Iya. Itu dimulai mulai dari kecil, tapi saya mulai istilahnya menggeluti ini ya setelah saya beternak ikan gapi, dimulai sambil bekerja di PMA ya, eksportir ikan hias juga. Saya sebagai pegawai seperti itu di bagian karantina, kemudian saya juga ternak ya, breeding cupang, kemudian gapi, kemudian ya setelah Krismon itu ya, saya mulai berdiri sendiri jadi pedagang ikan ya, mensuplai dari Surabaya, Jakarta, kota-kota besar di Jawa dulu, kemudian baru ke luar pulau seperti itu, dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi istilahnya di mana pesawat mendarat di situ ada ikan saya. Wah. Jadi seperti itu. Dulunya sih pakai kapal laut ya seperti itu ya. Kita juga ikut ya ke Banjarmasin, ke Balikpapan, kemudian ke Ujung Pandang seperti itu dulu. Seperti itu, jadi dikawal begitu pakai truk, kadang juga kita masukkan ke bagasi seperti itu. Dulu memulainya dari berapa dulu Pak awalnya? Dari kolam kurang lebih sekitar 150 meter persegi di tempat tinggal saya di Pare, Kediri. Oh iya. Seperti itu saya ternak cupang dan gapi seperti itu. 150 meter persegi? Iya, pemula. Itu berarti Krismonnya tahun 98 ya berarti? Iya, di bawah itu. Saya ternaknya di bawah itu. Oh. Kalau 98 ke atas itu saya sudah mulai melakukan transaksi perdagang, artinya sudah jadi pedagang seperti itu ya. Jadi kita ambil dari supplier, dari pembudidaya langsung di Tulungagung, Blitar dan Kediri untuk saya jual ke daerah lain di Jawa seperti itu. Nah, kemudian saya bangun tempat ini. Ya. Ini saya tahun 2005. Iya, tahun 2005. Ini total luas lahannya berarti? Total semua setengah hektar. Yang di sini setengah hektar. Iya. Jadi informasinya ada lagi satu kolam yang... Ya ada 3,5 hektar begitu. Ada 3,5 hektar kolam lagi. Itu full ikan hias semua bro? Full ikan hias. Kalau boleh tahu ikan hiasnya jenisnya apa Pak? Ada koi, koki. Iya. Kemudian seperti redfin, ada arwana juga. Ada macam-macam, ada siklit besar, siklit kecil, ada kapiat, macam-macam lah. Banyak, berpuluh-puluh jenis. Kira-kira puluhan jenis berarti ya? Iya. Puluhan atau ratusan? Kalau koleksi ratusan jenis, tapi kalau yang dibudidayakan sendiri ya, mulai dari di ternak sendiri sampai pembesaran, kita ada puluhan jenis. Banyak sekali. Tapi kalau koleksinya ratusan jenis? Iya. Yang fokus, yang paling besar berarti di apa sekarang? Saya di mas koki. Di mas koki? Ya, kedua koinya. Kedua koi? Iya. Oke. Nah, kalau tentang mas kokinya sendiri, iya. Mas kokinya sendiri untuk
dalam ngitungnya gimana kapasitasnya itu? Ya, penjualan atau? Oh iya, kan hitungannya ekor ya, dalam ekor, ya. Kemudian mulai dari ukuran yang terkecil, ukuran SS ya, sampai dengan super jumbo seperti itu. Jadi kan variannya macam-macam sih, ya. Jenisnya ikan kan macam-macam. Kalau ikan mas kokinya ada berapa jenis dan jumlahnya berapa? Ada oranda. Oranda itu kan bentuknya yang berjambul, kemudian ada siripnya. Ya. Kalau yang rancu itu berjambul tapi nggak ada sirip, seperti itu ya. Nah, kalau warna kan macam-macam, mulai dari warna hijau, putih, merah, merah putih, kemudian kaliko. Kaliko itu lebih dari 2 warna, bisa tricolor, bisa pancawarna, ya seperti itu warnanya, bisa kirin dan sebagainya. Kemudian red black, panda, macam-macam kalau dari segi warna seperti itu. Ada jenis yang lain yaitu ryukin, ya, ada perscale, mutiara itu, kemudian ada mata balon, ya seperti itu. Ada demekin, ya, ada mur atau teleskop, ya seperti itu. Macam-macam. Kalau varian warna ini bisa nempel di setiap jenis ikannya, seperti itu. Mungkin ada kan ini ikan mas koki ini hasil karya di atas pembudidaya mengembangkan, dikawin silang, di crossbreed seperti itu, sehingga muncul varian-varian baru. Jadi kalau kita cari mata balon atau rancu di alamnya yang asli ya nggak ada, seperti itu. Ini hasil karya manusia di atas. Seperti itu. Jadi kalau pengen nambah variasi, dan ini nggak ada berhentinya kalau kita ngomong bisnis seperti ikan mas koki atau koi. Kombinasi terhadap crossbreed ini kan selalu berkembang dan bertumbuh, seperti itu. Karena ada yang baru nanti digawin. Iya, seperti itu. Nggak ada habisnya, nggak ada endingnya. Makanya ikan seperti ini ya, jadi ada 5 jenis ikan yang saya amati di database kami ya, bahwa ikan yang besok layak untuk dibudidaya yaitu 1 koi, kedua koki, kemudian diskus ya, diskus dan keluarganya, Pteropilum scalara yaitu manfish ya, kemudian cupang, kemudian jenis ovovivipar termasuk gapi, moli, ya, pedang, pelatis seperti itu kelihatan nggak ada endingnya. Termasuk masuk lagi tadi hari ini sudah mulai stabil ya pasarnya, yaitu jenis-jenis siklit besar, siklit sedang di crossbreed sehingga muncul aneka ragam warna seperti itu, tambah bagus. Nah, kita ngomong tentang kontesnya, Pak. Iya. Keberadaan dari apa namanya? Hubungannya seperti apa sih antara pembudidaya ataupun yang menyilangkan itu dengan keberadaan kontes, pengaruhnya itu seperti apa? Oh gini, jadi memang ikan mas koki ini memang ikan yang layak dikonteskan, ya, supaya pembudidayanya sendiri itu bisa bertumbuh, ya, kapasitasnya, karena ada kontestasi seperti itu, ya. Racing on seperti itu ya, pengen dia yang terbaik, pengen tunjukkan hasil karyanya seperti itu. Nah, kemudian dari situ yang menang kan sebagai juaranya kan orang pengen memiliki, ya, dari pembudidaya si A, si B seperti itu. Jadi menggerakkannya itu memang dengan kontes. Jadi kontes ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi seperti itu. Nah, jadi di kontes itu mereka biasanya mencari untuk yang juara itu untuk dipelihara atau untuk sebagai macam-macam. Orang pergi ke kontes itu macam-macam motivasinya. Kalau saya pribadi, saya cari genetik yang baru seperti itu biasanya. Mungkin di tempat orang lain cari yang terbaik seperti itu. Jadi kalau saya pembudidaya biasanya cari di kontes itu cari seperti kita beli mesin pabrik begitu ya, karena bisa diduplikasi setelah itu. Ya sama saya seperti itu. Tapi ada orang yang beli
beli karena dibuat prestis seperti itu. Oh iya. Ya, masalah prestis. Jadi memang perdagangan ikan ini ya mulai dari yang pasar begitu sampai ke niche market ada. Jadi seperti itu. Nah, kalau dalam kontes sendiri informasi yang kita dapat itu kan Pak Julius kan apa namanya juri nasional ya? Iya. Wah, iya. itu sejak kapan dan sudah menjuri di mana saja? Saya menjuri mulai tahun 2003 kalau nggak 2004 lupa saya. Wah, itu udah lama sekali berarti. Iya. Udah 20 tahun. Iya. Itu di mana saja, sampai ke mana saja? Jawa Tengah, ya. Jawa Timur. Sampai ke Jakarta? Enggak ada waktu saya. Oh, enggak ada waktu saya. Terlalu jauh. Terlalu ya jauh. Nanti kalau sudah waktunya agak longgar, oke lah. Iya, apalagi kemarin pandemi ya. Iya. Oh iya, kemarin pandemi itu kondisi ikan bagaimana? Bagus. Jadi di awal pandemi ya. Iya. Awal pandemi itu adalah masa-masa keemasan daripada ya termasuk pembudidaya ikan, termasuk penjual ikan. Wah, begitu bisa bertumbuh dengan luar biasa sampai 5 kali lipat kalau di tempat saya loh ya, kemarin. Ya baru-baru kali ini ya turun ya, mungkin karena ini ya pokok spendingnya lemah, ini daya belinya ini lemah. Ya mungkin karena faktor ekonomi ya. Jadi seperti itu orang mulai yang dulunya WFH dia pelihara ya. Oh kok rame, orang pada nimbrung, terjadi bubble ya di situ. Nah sekarang lagi kempis ya. Ya biasalah. Ya biasa kalau bisnis turun nanti kan juga rebound lagi. Iya. Biasa seperti itu. Turunnya. Ya tinggal lah setelah naik tinggi kan rebound dulu kan wajar. Tetap nanti ada masanya lagi kembali. Ada masanya lagi. Iya. Tapi yang menarik Pak, panjang berarti kan kalau dilihat dari pengalaman di ikan hias kan sudah lebih dari 25 tahun. Iya, 25 tahun loh itu Pak. Itu cerita apa saja yang bisa dibagikan atau buat menyemangati para warga Taniling yang menghobi ke ikan hias atau peternak ikan? Ya, kalau saya sih punya prinsip ya pasti ya kerja keras, rajin ya, seperti itu. Belajar ya, mengikuti zamannya, jangan sampai ketinggalan seperti itu. Ya selalu pokok belajar ya, untuk menumbuhkan kapasitas kita seperti itu. Meningkatkan kapasitas. Iya, kalau saya seperti itu sih. Saya terus belajar juga ya untuk ikan ini. Makanya saya sudah pengen kita di depan ya, kita nanti jadi farm ini akan berubah dengan kita sematkan teknologi di situ. Itu yang kita tunggu nanti Pak, farmnya Pak. Saya juga kembangkan yaitu pakan ikan hias ya, dari khususnya koi ya, yaitu adalah Harmony dan Hiroyuki. Iki itu singkatan dari instalasi karantina ikan seperti itu. Jadi dia biasanya kalau ada Iki ini selalu berhubungan dengan yang namanya CKIB. CKIB itu SNI seperti itu. Oh, CKIB jadi itu SN ini SNI-nya ikan seperti itu. Tapi banyak, ada ikan hias, ada ikan konsumsi, ada hasil produknya ya seperti itu. Cuma yang khusus tempat saya ini adalah CKIB untuk ikan hias.